Kadang Allah itu cemburu. Cemburu terhadap orang yang meminta kepada Allah untuk kepentingannya. Contoh, kita meminta sama Allah, ya Allah mungkin dadosaken anak kula soleh supaya kerumat, awake kerumat, sok nek tuwa gemati karo aku, sok menakno aku, sok itu biasanya bocah ngoten niku tambah ora patek gelem ngrumat wong tuane, najan rada soleh, yo ngaji yo mondok, bareng lulus ke pondok hafid Quran, ahli maca kitab, dipek mantu karo Pak Kaji, sugih digaweno Indomaret ning adoh kono, sampean ning omah dhewe kleleran. Kok bejane awak piye? Makane lho dikandani Gusti Allah cemburu kok bejane awak. Makanya dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim itu matur nang Allah, wa ja'alaha kalimatam baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya Allah, berikan aku putra, yang putra ini akan meneruskan kalimah baqiyah, kalimah yang selamanya, yaitu kalimah tauhid fi aqibihi, sehingga dengan keberadaan lahirnya anak-anakku ini kalimah tauhid akan baqiyah, akan terus abadi. La'allahum yarji'un, agar mereka senantiasa kembali kepada Allah. Berarti ketika kita punya cita-cita punya anak, ojo kepingin di rumah, ojo kepingin anakmu nek wis tuwa kowe terus di rumah. Keinginan seperti itu dalam kancah sosial baik, tapi Gusti Allah cemburu. Sing ngopeni menungso iku Allah, sing ngrumat kowe iku Allah, dudu anakmu. Najan kowe duwe anak 12 sak lusin misale, ana lho wong tuwa sing gak di rumah anak. Lho kok kathah duwe tangga to sampean? Nggih, duwe tangga anake 12 ora ngrumat wong tuane. Ternyata tujuan anak bagi para rasul, bagi para nabi punya anak untuk meneruskan generasi tauhid, agar waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi, agar kalimat tauhid ini terus menerus tersambung oleh anak-anak cucu kita. Jadi tujuan tauhid, tujuan duwe anak niku napa? Ben iso nglafadzno tauhid, supaya tauhid ini akan terus menggema kalimat baqiyah. Ora, aku gak duwe anak, terus sok ben aku nek tuwek sing rumat sapa? Akeh wong, banyak orang yang punya anak gak di rumah, ning panti jompo banyak. Untuk menunjukkan bahwa duwe anak itu duwe cita-cita sebagai penerus sujud kita, penerus kalimat tauhid. Mulane kowe terus nek nyawang anak seneng. Oh, iki penerus tauhid, iki penerus sujud, ojo mbok cetroti terus. Jajan piring ngoten niku terus mbok cetroti gara-gara duitmu kalong. Lah wong sing kuwi ojo sampai anakmu terus gawe status ini bapak ora tanggung jawab. Ya. Baru sampai gawe status bapak ora tanggung jawab. Utawa diupload tanggane iki tanggung jawab sapa, gelem gawe ora gelem tanggung jawab. Masyaallah. Masalah iso mondok, masalah ora iso sekolah, ora iso mondok itu masalah belakangan. Banyak anak yang tidak sekolah, banyak anak yang tidak mondok. Bertauhid ngrumat wong tuane gemati ya akeh. Tapi mondok no anak, nyekolah no anak itu sebagai kewajibane wong tuwa omong sebagai penerus sujud. Makanya ada 10 hal. Mulane kene wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak-anakku dari menyembah berhala. Karena sebagian besar saat itu penduduk Nabi Ibrahim itu lahir di mana? Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia. Babilonia itu perbatasan Baghdad dengan Turki. Kemudian Nabi Ibrahim merantau, sampailah Nabi Ibrahim itu di Palestina. Ketemu Sarah, menikah, terjadi kekeringan panjang. Akhirnya Sarah dan Ibrahim ini meneruskan perjalanan menuju Mesir, karena saat itu sing paling makmur kota Mesir. Di tengah perjalanan ternyata Raja Mesir saat itu
raja yang seneng wong ayu. Jadi operasi wong ayu, kaya operasi tilang tapi operasi wong ayu. Saking wedine Nabi Ibrahim, Sarah niku dilebokno kotak. Dikasih cerita plek terus apa diperkosa dan lain sebagainya sampai Raja Heksos niki memberi hadiah Sarah. Hajar itu artinya pemberian. Hajarna, aku berikan kepadamu. Lane Hajar itu bukan nama aslinya, tapi Hajar itu karena pemberian amat seorang budak yang diberikan kepada Sarah. Lu, ono budak diberikan, otomatis ndereke. Lah iya, wong ndereke ngrumah terus, tik urung duwe anak, akhirnya Sarah ngerayu Nabi Ibrahim, nikahi sekalian. Duwe bojo ndang ngono kok, nikahi sekalian. Iya toh. Ana rondo duwe anak. Rondo duwe anak telu. Mbok dolane mbok nafkahi terus. Mbok infaki terus. Lah yo infak ning gone rondo. Nyawang rondone hukume haram. Lah padha-padha haram ya lo. Ya halal kok dinikah halal di satu. Dinikah lho carane halal piye? Dinikah. Lah ya ngono carane ya. Lah. Lanjut. Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu karena satu, Nabi Ibrahim itu hidup demi kalimah tauhid. Nabi Ibrahim itu hidup demi kalimah tauhid. Sampai mendoakan anak cucunya, dia punya anak cita-citanya nerusno tauhid. Wis yo sing duwe cita-cita anakku, aku nek duwe anak tak sekolahno pinter, nek tak sekolahno pinter terus oleh gawe, nek wis oleh gawe aku tuwekku penak di rumah anak loro diteni. Itu bukan tujuan punya anak. Tujuan punya anak itu meneruskan kalimat baqiyatan fi aqibih, meneruskan kalimat tauhidnya Allah agar terus lestari di bumi ini. Akhirnya nek anakmu bertauhid, masih sekolah umpama ngerti ilmu agama, apa nek mondok ngerti ilmu agama. Sampai gak pingin di rumah lah, nek anakmu bertauhid ngerti agama, anakmu tetap ngerumat. Mulane to anak iku dididik ilmu agama, engko donya dicukupi Allah. Tapi nek anak mbok didik ilmu donya, donya urung karuan, agamane ilang. Akhirat gak oleh, donya ora oleh. Akhirat gak dapat, dunia gak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Nabi Ibrahim kuat dalam menjaga tauhid dan meneruskan tauhid. Yang kedua, yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah utawa Khalilur Rahman. Iki kok padha meneng sampean pengen duwe anak cita-citane piye terae? Kok kaya sok ngono modele. Kok langsung jeglek 180 derajat ngono ya. Iya toh, sama nek ngayal kan ini, Bu. Iki anak iki sekolahno ning MI to SD, setelah itu selahno SMP to sanawiyah, setelah itu SMA wis awake rada enteng, wis baru SMA kuliahno, baru kuliahno kok oleh gawe, nek baru oleh gawe awake wis rada linu, rada pegel, wis gelek dikai anak, wis gelek dipenakno anak. Dan bayang ngono, celik sampe. Ganti. Dadak cerita tangga. Lah yo aku nguliahno yo entek akeh adol-adol sawah ngene iki lho yo ora ngekek ya apa. Apa? Ngene iki melok mantune dan gajine dielek maratuwa. Perkara maratuwane wayah ngudang anake, kowe sing pinter, Nduk. Teruskan kalimat tauhid, Nduk. Akhire nyetrume rono terus. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Pun ya tobat ya. Piye nek duwe anak kepingin apa? Meneruskan kalimat tauhid. Kalau tujuan punya anak meneruskan kalimat tauhid, berarti semakin anak banyak atau semakin sedikit? Apike akeh apa sithik? Lho wis. Lho terus ngene iki nek kiai kon akeh nek dhek kon sithik, alasane bibit. Bibit apik iku sapa? Wong Nabi Ismail ya saka budake Hajar. Kiai apik rasa iki, delok mbah-mbahane.
Umpama diurut ngono ya ra wedeng rayu yu kabeh to nggih. Tambah ono sing kowe Brahmana apa? Ora sing Rahwana. Diurut-urutno kan ya ora lupute teko ra wedeng rayu yu dhuwur-dhuwur teko Rahwana to. Lah ya wis lah awake iku yakin dengan kita punya tujuan bertauhid, anak akeh ditata Allah. Anak akeh iku ditata Allah. Iki ilmu yakin, dudu ilmu logika. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sing wis sepuh sampun Pak Ikram sampean. Sampean sampun. Putune mawon. Nggih. Tapi enten Habib Ja'far Malang nate cerita kula pas wae teng stadion. Saya punya punya mbah. Usianya 84 tahun di Tuban. Beliau itu menikah. 84 tahun menikah lagi. Ngoten tasik punya anak 3. Kok Masya Allah kita mesti takut resepnya apa. Ternyata aku yang ngono, resepnya apa Beb? Oh ternyata resepnya mata tidak pernah maksiat, kaki tidak berjalan untuk maksiat, tangan tidak pernah maksiat. Jadi nggo maca kitab, nggo maca Quran niku tajem, hatinya tajem. Lah wong nek matane tajem, hatinya tajem, syahwate kuat. Mung kiai njrundul terus yo ngono Pak. Njrundul terus. Bisa tujuan punya anak apa demi kalimah tauhid agar nasrut tauhid. Sing nomor loro, Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah atau Khalilur Rahman itu karena sangat menyempurnakan janji, al-wafa bil ahdi, sangat menyempurnakan janji. Bahkan janji-janji yang digeremeng-geremeng saja, tidak diikrarkan di hadapan orang banyak itu dilakoni. Makanya kenapa termasuk contoh al-wafa bil ahdi ini Nabi Ibrahim, contohnya apa? Kurban itu dari janjinya Nabi Ibrahim. Sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi salam annahu qarraba al-fashatin wa salasami'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Sebab Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu asal usulnya yaitu Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta fi sabilillah. Berapa tadi? 1000 kambing. Wedhus saiki regane piro? 2,5 juta. 2,5 juta kali 1000 berapa? 2,5 M. Itu kurbannya Nabi Ibrahim. 300 sapi. Sapi sekarang berapa? 20 kali 300 berapa? 600 juta atau 6 M? 6 M. 6 M tambah 2 M setengah 8 M setengah. Unta 100. Unta kemarin saya ditawari 26 juta. Itu kecil. 26 juta. Berarti gampangannya genepno 30 ben rodok metekel api. 30 juta kali 100 3 M. Berarti total hampir 10 berapa? 11,5 M. Itu kurban 1 tahunnya Nabi Ibrahim. Kita kurban berkah. 1,200,000 njaluk gratisan pondok jajal piye? Lah iya, astagfirullah. Nabi Ibrahim 1 tahun 11,5 M. Kita korban berkah. Awalnya 750, kemarin naik 1 juta. Ini 1.200.000 korban berkah. Ya Allah. Itu akhirnya orang-orang itu heran. Fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik. Orang-orang dan malaikat di langit bergemuruh melihat kedermawanannya Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka mengatakan, Nabi Ibrahim, betapa engkau sangat dermawan sehingga engkau berkorban dengan 1000 kambing, dengan 300 sapi, dengan 100 unta. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kullu ma nuqarribu bihi laisa bisyai'in inti. Aku berkorban itu tidak dariku, itu semua dari Allah. Siapa yang berkorban atas nama aku? Itu bukan dariku, itu dari Allah. Aku serahkan kepada Allah lagi. Apa repotnya? Mengucapkan Nabi. Nek cara Mas Taib ya,
Lah nih korban sapimu gede. Loh kene kok. Kene kok urung-urung wis kene kok. Jawaban Nabi Ibrahim, saya tidak berkorban. Ini dari Allah, aku serahkan ke Allah lagi. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya anak laki-laki, sungguh aku akan menyembelihnya untuk Allah. Nabi Ibrahim mengatakan itu karena Nabi Ibrahim belum punya anak. Usia Nabi Ibrahim saat itu 98 tahun. Lumrahe wong 98 tahun masih punya anak atau tidak? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu 99 tahun. Usianya Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya saatlah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, ditagih janjinya sama Allah. Katanya kalau punya anak laki-laki akan dikorbankan. Diuji sama Allah, memilih anak atau memilih Allah. Tapi Nabi Ibrahim karena sudah berjanji, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, kalau aku punya anak laki-laki, aku akan menyembelihnya, aku korbankan untuk Allah. Mulane kowe nek urung duwe aja apa ngaji gak duwe mobil. Aku duwe mobil sregep ngaji. Tambah duwe mobil bojone nek malam Selasa berapa Mas? Ayo iman ngaji apa iman berapa? Makane janjimu akan ditagih sama Allah. Maka wis ojo janjani reno-reno. Wis biasa wae. Aku nek duwe mobil ya tak nggo ngaji, nek bojoku ngajak ning Bravo ya tak jak ngono. Wallahi lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Akhirnya janji ini ditagih. Makanya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman itu karena Nabi Ibrahim satu sangat kuat menyebarkan tauhid. Yang kedua, Nabi Ibrahim sangat al-wafa bil ahdi, menepati janji, menyempurnakan janjinya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu tawakul atau tawakal kepada Allah totalitas. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, malaikat Jibril itu datang. Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Malaikat Jibril yang teko. Lah apa aku butuh awakmu Jibril? Ini iki aku butuh Allah. Ora butuh awakmu. Malaikat Jibril ditolak. Itu tingkatan tawakal yang luar biasa itu. Malaikat Jibril datang ketika api sudah berkobar, Nabi Ibrahim ada di tengah. Malaikat Jibril datang, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah engkau membutuhkan aku? Apa yang aku bisa bantu? Jadi Nabi Ibrahim, saya butuh bantuanmu. Sopo? Aku butuh Allah. Saat itu Nabi Ibrahim betul-betul sangat bertawakal, yakin akan pertolongan Allah. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya. Nabi Muhammad ketika perang Khandaq ada batu besar. Ketika itu bahan makanan sudah menipis, orang-orang diembargo. Ketika Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, ada batu besar yang menghalangi, menunda pekerjaan kita untuk membuat Khandaq. Saat itu orang-orang tinggal makan kurma 1 biji. Rasulullah memukul dengan kapaknya, keluar 3 cahaya. Rasulullah mengatakan Sam akan kita kuasai, kemudian Rum akan kita rebut, kemudian Yaman yang hijau akan kita kuasai. Sahabat-sahabat bingung, lah ya wong iki lho karek mangan sak kurma siji, lah kok teko Rum, teko Syam, teko Yaman. Itulah keyakinan, tawakal. Pertolongan Allah akan datang. Sekarang mungkin garam angel, mergawe apa-apa susah. Nek bojomu kok rodok nyaprut, Dik, kita akan beli mobil, Dik. Kapan Mas? Dodolan es moso iso beli mobil. Amin. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya. Wis to yakin kok angel mentok.
Apa hubungannya es karo mobil? Kalau Allah kun fayakun ya tetap kun fayakun. Loh, saya pernah loh punya kenalan Habib. Saya pernah punya kenalan Habib. Ya, sampai hari ini masih menjadi teman saya. Malam Ahad saya punya rutinan saat itu. Di situ Bandung punya rutinan. Punya rutinan. Ditelepon, dalem Bib. Ayo melu aku. Nang cepu, waduh Bib, kula gadah rutinan. Ya wis aja batalno rutinanmu. Ngaji kuwi penting timbang derekne aku. Ngaji. Bareng ngoten kula gadah rencang durno. Dijak. Itu tukang ngangon. Yo, tukang ngarit, ora trimo bakul es tukang ngarit. Dijak. Bareng dijak itu ternyata yang disowani itu beliau itu diundang oleh orang yang punya showroom di salah satu kecamatan di Blora. Showroom besar, showroom mobil, Pak. Dilaporkan sama juragannya karena punya kayu yang ilegal, kayu tua-tua, yo kayune dhewe tapi bermasalah, sing duduk biyen iku anak buah. Lah anak buah sekarang keluar dilaporkan. Tentara polisi ra karu-karuan akeh ya. Kene njaluk dungane Habib. Habib niku teko bareng teko kono turu. Wah. Koncoku digrisani, Habib mulu ndang gugah iki piye polisi terus tentara padha teko iki kok nek kecekel. Turu. Bareng turu plek sudah pulang aman nggak ada apa-apa. Orang yang punya showroom mobil ini nggawa alat plek diduduk masih utuh kayunya. Satu lapangan itu kayu tua semua. Sugih tenan kok. Saking bunganya aman, Habib ini diparingi hadiah mobil. Lah karena Habibnya itu nggak seneng mobil, teman saya yang tukang ngarit iki lho mobil iki gowo mulai. Kon milih ngarit mulai nggo mobil. Amin. Bojoku tak ceritani iki. Besok nek dijak Habibe ku budal wae pi. Loh maksudnya tidak seperti itu Mi. Habibnya tahu. Kenapa ngajak orang lain? Habibnya tahu bahwa saat ini kita istiqomah ngaji. Ikut tondone awake sok tuku kuat, tuku mobil. Ora siji, loro aku mulai. Wah, tenan, ternyata betul. Ojo ngliburno ngaji. Lah nek bocah ngaret iso tuku mobil, mungkin aku iso tuku helikopter to, wong istiqomah ngajine yo. Engko ora terus diumini nek dijak Habib besok libur gak apa-apa. Ora, justru kudu luwih istiqomah. Allah memberi pertolongan kepada orang yang meyakininya, mempercayainya. Itulah kenapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilur Rahman, karena memang tawakal, pasrah total kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang satu kuat di dalam tauhid. Yang kedua menyempurnakan janji. Yang ketiga tawakal kepada Allah secara total. Contohnya yaitu ketika dibakar. Yang keempat dia nahi mungkar kepada tirani, dan itu tidak semua orang mampu. Orang banyak mampu amar ma'ruf tapi tidak berani nahi mungkar. Kita saja berani amar ma'ruf, nahi mungkar belum tentu mampu. Nabi Ibrahim usia 16 tahun sudah nahi mungkar. Ketika Raja Namrud punya pesta besar, gawe besar, dan perayaan yang paling utama adalah besok, cara saiki kaya pamer pusaka, memamerkan Tuhan-Tuhan, mulai Tuhan yang terbesar sampai Tuhan yang paling kecil. Apa yang terjadi? Dihancurkan semua Tuhan yang paling kecil. Kok Tuhan apa? Berhala yang paling kecil, sehingga yang tersisa adalah yang paling besar. Nabi Ibrahim ditangkap. Nabi Ibrahim berdakwah di depan jutaan manusia saat itu, mendakwakan tauhid. Sehingga Nabi Ibrahim efeknya dipenjara sampai dibakar. Berani kepada tirani yang zalim. Niki rada berat. Nabi Musa sama. Makanya ulul azmi itu rata-rata mereka yang berani kepada tirani, kekuatan yang sangat besar, yang sangat zalim. Yang kelima, Nabi Ibrahim punya ketajaman hujah atau argumen. Makanya semua rasul itu punya 4: siddiq, amanah,
tablek, fatonah. Semua nabi dan rasul punya fatonah ini, kecerdasan berargumentasi. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Apakah kamu tidak melihat ketika Nabi Ibrahim adu debat dengan Raja Namrud? Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Hei Ibrahim, siapakah Tuhan yang kamu sembah? Allah. Siapa Allah itu? Yuhyi wa yumiit. Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memberi kematian. Qala ana uhyi wa umiit. Raja Namrud mengatakan, kalau hanya untuk memberi kehidupan dan kematian, aku juga bisa. Prajurit maju, 2 prajurit maju. Yang satu dipenggal kepalanya, yang satu diberi hidup. Ana uhyi wa umiit. Aku bisa memberi kematian, aku bisa memberi kehidupan. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Tuhanku adalah yang menciptakan matahari dan menerbitkannya dari arah timur dan menenggelamkannya dari arah barat. Wahai Namrud, kalau kamu seorang raja, besok pagi terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam seketika. Tapi namanya tirani, tilok ke ngono ya ora rimo langsung. Nabi Ibrahim sangat kuat dalam berargumentasi. Yang keenam, Nabi Ibrahim itu paling panjang melakukan safar dakwah dan perjalanannya. 1500 km Nabi Ibrahim berjalan. Tadi dari mana? Babilonia, perbatasan antara Turki dengan Baghdad. Berjalan menuju Palestina. Dadal browsing Baghdad sampai Palestina itu berapa kilometer? Oke, aku nek moco 1500, tapi nek sampean browsing pirongku dijir. Kemudian ketika di Palestina menikah dengan Sarah, terjadi paceklik panjang sehingga terjadi kekeringan, orang sulit mencari air. Saat itu Nabi Ibrahim mengajak istrinya untuk menuju Mesir, karena saat itu Mesir menjadi negara yang makmur. Ternyata Raja Mesir namanya Raja Heksos, saya jadi permen apa jenenge? Heksos itu Raja Mesir saat itu. Kok pangani bendino rajanya. Itu akhirnya ternyata dikek ning peti konangan. Akhirnya ternyata cantik. Karena Saroh saat itu di berbagai negara yang paling cantik Saroh. Sehingga Raja Heksos mengatakan, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Dia harus aku miliki. Akhirnya Saroh dan Nabi Ibrahim dipenjara di tempat yang berbeda. Ketika Raja Heksos mau merkosa Saroh ini, lumpuh seketika. Kenapa? Kamu telah menyihirku. Aku bukan penyihir, hanya saja aku kekasihnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu kekasihnya Allah. Ya minta maaf sampai 3 kali. Jadi wong lanang wis kapok bar setruk baleni. Dadi wong ayu tenan. Dadi memang napa nek ngarani jamalul mar'ati fi kleru aklul mar'ati fi jamaliha. Dadi kecantikan wanita itu ada piye kecerdasan wanita itu ada di kecantikannya. Wong lanang kok roh wong wedok ayu iku pinter kaya apa bintun dadak. Tek kiai lah lho roh wong ayu, pelo yakin pelo. Ustaz padha wae. Pelo. Apa nek sampean lho. Mulane pengapesane wong lanang ini wong ayu, tapi pengapesane wong ayu ning gone wong sing bijaksana. Wa jamalur rajuli fi aqlihi. Ketampanan laki-laki itu dalam kebijaksanaannya. Jadi wong wedok ayu kaya apa iku bakal kesemsem ning gone wong lanang sing bijaksana. Ganteng iku urang-uri. Tapi nek iso bijaksana iku wong wedok seneng. Mulane takoki wong wedok-wedok, duwe bojo ganteng karo sing bijaksana, mesti bahagia sing bijaksana.
Mulane wong lanang golek bojo sing ayu, wong wedok golek bojo sing bijaksana. Lah wis kadung Pak ya wis terusno kok terus menyesal. Duh, getun aku getun ya wis terus nih tambah menyesal. Wis ringkes cerita gagal memperkosa, dilepaskan, diberi hadiah Hajar. Dibawa kemana? Setelah di Mesir beberapa waktu, dibawalah ke Palestina ketika keadaan sudah kembali. Palestina, Babilonia, Palestina, Mesir, Palestina. Ketika Hajar hamil, mulai ada rasa nggak nyaman Sarah ini. Mulai ada rasa nggak nyaman. Apalagi ketika Nabi Ismail lahir, mulai nggak nyaman. Akhirnya perintah Allah turun untuk membawa Nabi Ismail dan Hajar menuju padang tandus. Sampai browsing Palestina Mekah itu berapa kilometer? Masya Allah. Sampai di Mekah, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim itu membawa sekantong kurma sama perbekalan air minum. Pas sampai di Mekah itu tinggal sedikit kurmanya, hanya tersisa untuk kebutuhan 1 hari 1 malam. Tibalah ketika kurma sudah habis, air minum sudah habis. Sebelum habis, Nabi Ibrahim berpaling mau pulang. Wahai suamiku, engkau meletakkan aku dan anakmu di sini. Apakah ini kehendakmu sendiri? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintahnya Allah. Sungguh hatiku berat. Sungguh hatiku berat. Tapi karena ini perintah Allah, maka aku harus menjalaninya. Apa kata Hajar? Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Istri sampean yang model ngene iki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Padahal pangapunten, Mekah saat itu tidak ada satupun manusia, tidak ada tanaman, gersang, tandus, tidak ada air saat itu. Tapi keyakinan Hajar, kalau Allah memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Nabi Ibrahim berjalan sampai dipandang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, dia juga memikirkan anak cucunya. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa. Doanya diwaca dhisik, engko ayatnya diwaca dhisik. Rabbana inni askaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana inni askaltu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana duh pangeran ingsun ini stune ingsun iku askantu manggonaken sapa ingsun min dzurriyyati saking tedak turun ingsun keturunan ingsun biwadin ing dalem jurang ghairi dzar'in kang ora anduweni tanduran gogo inda baitikal muharram kang tetep ing dalem sandinge omah panjenengan al muharram kang den mulyakaken. Rabbana duh pangeran ingsun yukimu drapun jumenengaken sapa dzurriyyati as-sholata ing salat. Faja'al mungkin dadosaken tuan afidatan ing pinten-pinten ati minan nasi saking menungso tahwi kang condong ilaihim tahwi kang condong apa afidah ilaihim marang dzurriyyati
Warzuk lan mugi maringi rezeki tuanhum ing dzurriyyati minas samarati saking pira-pira buah-buahan la'allahum menawa dzurriyyati iku yashkuruna padha syukur sapa dzurriyyati. Akhirnya ini doa Nabi Ibrahim yang dibaca ketika Nabi Ibrahim sudah tidak terlihat oleh anaknya, tidak terlihat oleh Sarah. Kok Sarah? Sapa jenenge? Hajar. Ketika Hajar mengatakan kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Pergilah suamiku, pergilah engkau menuju Palestina. Nabi Ibrahim berjalan. Sekalipun seperti itu, wong jenenge ninggal anak bojo, nenggone panggonan di tempat yang di situ tidak ada makanan, tidak ada. Nabi Ibrahim menangis. Tapi dalam tangisan Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku telah menempatkan keturunanku di jurang yang di jurang itu tidak ada tanaman, di dekat rumahmu yang muharram. Padahal saat itu Nabi Ibrahim belum membangun Ka'bah, belum ditemukan Ka'bah, titik koordinatnya di mana. Ini nanti menunggu Nabi Ismail besar. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, di tempat itu nanti orang-orang akan mengerjakan sholat. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia itu condong untuk menuju ke sana, menuju kepada keturunanku, menuju ke Mekah. Sampai hari ini siapa yang tidak hatinya rindu kepada Mekah? Doa Nabi Ibrahim. Semoga nanti kita bisa bersama bareng. Allahumma amin. Masya Allah. Berkali-kali orang menuju Mekah, ke tanah haram, berkali-kali itu pula meneteskan air mata sebagai bentuk kerinduan manusia terhadap zurriyatu Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarat. Berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mas Toib, kena opo sing dijaluk ora gandum makanan pokok? Kenapa enggak aruz makanan pokok? Kenapa enggak roti makanan pokok? Kenapa yang diminta Nabi Ibrahim buah-buahan? Lah kenapa? Pak Ikram, kenapa yang diminta Nabi Ibrahim buah-buahan? Tidak padi, tidak gandum yang menjadi makanan pokok manusia. Kenapa buah-buahan? Oh, seger. Dia cari, nggak bisa masak. Utek kok masak. Beberapa ulama mufasir lah, ini berbeda pendapat. Cuma yang paling arjah, yang paling kuat, yaitu pendapat bahwa buah itu kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua. Kalau orang mampu mendapatkan kebutuhan yang kedua, pasti kebutuhan yang pokok sudah terpenuhi. Paham maksudnya ya? Mulai njaluk iku menisa. Ya Allah, sepeda motor, ya Allah, lulu sepeda motor tambah kebutuhan pokok kuwi. Lah nek dungane mobil berarti pokoknya tercukupi. Mobil kan sekunder, kebutuhan pokok tercukupi. Kenapa yang diminta Nabi Ibrahim buah-buahan? Karena buah-buahan kebutuhan sekunder. Kalau yang diminta kebutuhan sekunder, yang pokok pasti tercukupi. La'allahum yashkurun. Inilah kenapa Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilur Rahman, karena dia sangat peduli terhadap keturunannya. Akhirnya dengan cerita Nabi Ibrahim ketika besar, Nabi Ismail besar, Nabi Ibrahim dapat perintah untuk membangun Ka'bah itu. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail, ternyata Nabi Ismail tidak ada di rumah. Kamu istrinya Nabi Ismail? Iya. Di mana Nabi Ismail? Sedang bekerja. Gimana Nabi Ismail menurutmu? Tapi nek muni ora nabi ya. Piye Ismail ya ora ngono. Gimana Ismail menurutmu? Dia suami yang sangat kekurangan memberi nafkah. Dia bekerja itu enggak cukup untuk nafkah. Dia itu jadi Nabi Ismail duwe elek-elek karo sing wedok ning ngarepe wong tuane. Sampaikan salamku. Katakan bahwa orang sepuh dari negara Palestina datang ke sini untuk menjenguk orang, dan sampaikan salamku. Setelah sampaikan salamku, gantilah pintu belakang rumahmu. Akhirnya
Nabi Ismail datang diceritani bojone, Mas, ana wong sepuh Mas, seperti ini seperti. Oh, itu bapakku, itu Ibrahim. Dia menyampaikan salam untukmu. Dijawab salamnya. Apa yang lagi yang disampaikan? Dia meminta gantilah pintu rumah belakangmu. Oh, kamu tak ceraikan. Duwe bojo kok ora konaah, duwe bojo kok madul eleke sing lanang terus. Kita harus bijaksana sebagai orang tua. Kalau ada menantu madul elek anakmu, selidiki dhisik, kok terus peseni ganti pintu belakang rumahmu. Ganti, maksudnya yang diganti bukan pintu rumahnya, tapi siapa? Istrinya. Pulang lagi, belum bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim datang, ternyata ketemu sama istrinya. Di mana suamimu? Bekerja. Masya Allah. Gimana suami? Masya Allah, suamiku itu peduli kepadaku. Apa yang dia berikan kepadaku sangat berlebih. Penggaweane podo, semua yang dilakukan sama, suaminya melakukan hal yang sama, tapi ceritanya berbeda. Maka sebenarnya tidak ada orang miskin, yang ada itu orang yang selalu kurang dengan kebutuhannya. Orang yang selalu kurang itulah hakikatnya orang miskin. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku untuknya dan pintu belakang rumahmu jangan diganti. Oh, berarti bujuki pertahankan. Wis aja sing ganti pintu rumah ya. Iki aliran sesat nih. Mosok sampaikan kepada anakku bahwa tambah pintu. Warzuqhum minas samarat. Barokah doa. Jadi kalau kita nanti ke Mekah, di sana ada Jabal Abil Qubais. Jabal Abil Qubais inilah yang dinaiki Nabi Ibrahim saat itu. Jabal Abi Qubais ini yang dinaiki Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berdoa, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Akhirnya berbondong-bondong jutaan manusia datang menuju satu lembah yang dinamakan Baitul Muharram. Semoga kita dimampukan untuk kesana. Allahumma amin. Masya Allah. Engkau neng Jabal Abi Qubais bengok-bengok ngono awakmu. Azim finna sintiru Nabi Ibrahim. Ismail Ibrahim Ismail. Lagi sak menit loh sekali. Nabi Muhammad juga naik di Abil Qubais, Jabal Abil Qubais, menciarkan tauhid ketika itu. Dan Jabal Abi Qubais yang menawarkan diri kepada malaikat Jibril untuk ngebleki wong Mekah ketika menganiaya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Jabal Abi Qubais ini saksi sejarah ketika orang-orang Mekah melihat pertunjukan bulan dibelah dengan tangan Rasulullah. Itu saksinya siapa? Jabal Abi Qubais. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sangat kuat tauhidnya dan menyebarkannya sampai punya anak, cita-citanya meneruskan tauhid. Yang kedua adalah menyempurnakan janji. Yang ketiga adalah tawakal. Nomor 4, berani kepada tirani. Kelima, sangat tajam argumentasinya. Keenam, paling panjang perjalanan dakwahnya, yaitu 1500 km. Yang ketujuh, peduli kepada keturunannya. Kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, itu memikirkan kesejahteraan keturunannya. Allah itu membenci orang hubud dunia. Tapi umpama wong mukmin mati meninggalkan keturunan sing ora mbok warisi apa-apa, iku kuwi digedhingi karo Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kowe wedi yo, umpama kowe nglairno anak, duwe anak, kowe mati, anakmu mbok tinggalkan dalam keadaan lemah keimanannya, lemah ekonominya, lemah sosialnya. Makanya kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan meninggalkan anak kita tarafnya tinggi, keimanannya tinggi, taraf sosialnya tinggi, warisannya akeh. Keren wong tuamu. Anakmu mbok pinterno ngaji ilmu faraid. Walana ana zaujah. Dadak sing zaute mati, duwe anak loro utawa telu, moko bagiane zaujah iku 1/6.
Wah, geletek ngitung-ngitung bareng kowe mati warisane ora duwe. Anakmu mbok kon ngaji faraid. Mbok kon ngitung bondo bareng kamu meninggal ora mbok kei bondo iku wong tuwa sing piye. Nabi Ibrahim sangat memikirkan kesejahteraan keturunannya. Warzuqhum minas tsamarat. Sampai hari ini apa yang tidak ada buah di Mekah? Ayo. Sapa sing tahu umrah, sapa sing tahu haji? Ning Mekah apa yang tidak ada buah di sana? Pisang ada, melimpah. Jeruk ada, sampai jeruk Malang ada. Jeruk, rambutan, semangka, pepaya. Iya yo delima ada kok. Delima, terus apa nih? Anggur ada, kelengkeng lo ada. Yang dari Papua, matoa ada matoa. Juwet iku wong kono ora ro bahasa Arabe. Ngertine itu anggur, tapi anggur Jawa. Kuwi kok takono juwet. Pinggire juwet ya apa biasane? Ciplukan kecacil lho ya sing buah-buah masyhur lah. Niki ada waktu 10 menit. Ini ada beberapa pengumuman yang mau diumumkan oleh Pak Eko. 10 menit Pak Eko sebelum Rotibul Hajat. Loh, masih 2 ya? Masih 2 ya? Apa dik mong? Memikirkan kesejahteraan umatnya. Kemudian Nabi Ibrahim itu yang paling lembut hatinya. Contoh yang paling lembut hatinya ketika meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail ketika itu meneteskan air mata dan dia berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Sampai ngetekno omah. Iki waca dadi mirip-mirip Ibrahim ngono lho. Kowe nek ngetekno omah mbok wacana apa? Bismillah. Iya ya bismillah iku ora kok salah, ya bener, tapi minimal kita mengikuti jejak para nabi. Iki ditengeri ayate ketika kita mendirikan rumah, doakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana yuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Bacakan doa itu, nanti rumahmu seperti Mekah. Orang berdatangan ke situ. Orang-orang senang dengan anak cucumu. Kemudian warzuqhum minats tsamarat, melimpah rezeki anak cucumu. Ora tau mikir anak cucumu. Mikir alhamdulillah ya iso gawe omah, masyaallah ngene iki ya ora utang lho kreditane. Ini ora Mas. Sing kok pikir ngono wae. Astagfirullah, ya Rabbana. Lah seandainya sudah berdiri dibacakan ya enggak apa-apa, wis kadung berdiri kok. Engko teko omah umat Rabbana inni askantu min. Baca apa Mas? Rahasia. Aku Ibrahim ibarat seperti kamu adalah Hajar. Lah anakmu sapa? Ismail. Sudah lembut hatinya. Yang ini yang tidak kita mungkin bisa kita meniru. Yang terakhir yang ke-10 itu sangat senang menjamu tamu. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim ketika itu sudah yang ada itu tinggal anak unta, ada tamu ya disembelih anak untanya. Ada kambing, ya disembelih kambingnya. Itu Nabi Ibrahim saking senengnya jamu tamu. Kalau sampean ingin tak jamu hari Senin datang, cari terus mangan. Ya, setiap Senin itu teko mangan terus dia. Apal tamu terus. Nek Senin mesti ning pondok ono panganan enak. Apal. Jadi enggak apa-apa. Niru-niru Nabi Ibrahim.